Baik ini amin. Yang memampukan kita berdiri sampai hari ini di penghujung, di minggu terakhir di tahun 2024. Mari sama-sama kita bawa hidup kita sekali lagi di hadapan Tuhan, mengakui bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap langkah perjalanan hidup kami. Kami bersyukur untuk tuntunan-Mu Tuhan yang memampukan kami berdiri sampai di penghujung tahun ini Tuhan. Kami sadari bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hebatnya kami, tapi kami akui semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami Tuhan, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Dan ajar kami Tuhan untuk setiap hari jadi manusia yang baru, yang berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu sore hari ini Tuhan, secara bersama-sama kami datang di tempat ini, membawa sukacita kami, menaikkan pujian dan pengagungan kami, merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami di setiap waktu. Kami bersyukur Tuhan, dan kami terlalu percaya ketika Engkau ditinggalkan di tempat ini, Engkau sendiri yang menarik banyak jiwa datang di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa yang datang, jiwa-jiwa yang rindu dan haus menyembah Tuhan bersama-sama. Dan kami juga percaya ketika pujian dan penyembahan dinaikkan di tempat ini, kelimpahan demi kelimpahan menjadi bagian kami. Kami percaya akan ada terobosan yang besar bagi setiap kami. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang beban berat Tuhan mulai jalan. Kami percaya setiap jawaban doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, Tuhan dengar dan Tuhan genapi sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami, ini pujian yang sekali keluar dari lubuk hati kami. Biarlah menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari setiap kita yang siap bersorak-sorai merayakan kebaikan Tuhan dan meninggikan nama Raja di atas segala raja sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Seberapa banyak di antara kita yang bersukacita pada sore hari ini katakan wuh. Ayo lagi seberapa banyak yang bersukacita sore hari ini katakan wuh. Haleluya. Tiap langkah kelihatan oleh Tuhan. Setiap perjalanan kami kita tahu mengaku setiap hari demi hari Tuhan.
kirinya, jangan ragu. Silakan dulu kembali dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan dan penjagaan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap musim yang boleh kami lalui. Terima kasih untuk setiap bulan yang boleh kami lewati ya Tuhan. Yang kami percaya Kau pegang setiap tangan kami, dan Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur pada Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
kami. Kemampuan kami berdiri sampai hari ini Tuhan. Ku bersyukur Bapa dalam hatiku.
kasih kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Sampai kami ada di minggu terakhir di bulan Desember di tahun 2024 ini Tuhan. Kami tahu penyertaan sempurna atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terus urapi kami semua Tuhan. Urapi jemaat-Mu di tempat ini untuk tetap berlari-lari dan tetap terus melayani Engkau sampai kesudahan akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman yang ditabur ini menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi rema di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan kita bagi Tuhan. Salam saudara. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini saudara? Luar biasa. Ini minggu yang terakhir, tanggal 29 Desember saudara, betul ya? Ini adalah momen yang sangat penting dalam hidup kita saudara, amin. Di minggu terakhir di tahun 2024, saya percaya bahwa kita semua tetap di dalam perlindungan Tuhan. Katakan amin. Kita semua tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan dan tetap hidup di dalam anugerah Tuhan itu sendiri saudara. Nah, hari ini kita akan belajar, di hari terakhir, di minggu terakhir ini kita akan belajar tentang rahasia kemenangan Yosua bin Nun saudara. Amin. Saudara tahu Yosua di Alkitab Perjanjian Lama, sudah pernah baca kisahnya dari mulai tongkat estafet itu diberikan sampai pada akhirnya dia meninggal dunia saudara. Haleluya. Nah saudara, Yosua bin Nun itu arti nama dari Yosua bin Nun itu adalah Tuhan menyelamatkan atau Tuhan juru selamat saudara. Dia dari suku Efraim. Ya, terus pekerjaannya itu adalah tentara. Dia seorang tentara yang pekerjaannya itu perang lulu saudara. Dan dia adalah pemimpin nasional di Israel pada waktu itu saudara. Dia lahir di Mesir. Dan fakta pentingnya adalah Yosua adalah pengganti Musa yang memimpin orang Israel masuk ke Kanaan. Amin. Nah ini sekilas saja tentang Yosua bin Nun, supaya saudara harus mengerti tentang Yosua bin Nun ini saudara. Nah saudara, di dalam kehidupan dan di dalam kepemimpinan Yosua bin Nun ada 11 peperangan yang terjadi pada masa itu saudara. 10 peperangan dimenangkan oleh Yosua. Dan ada satu kali Yosua kalah melawan bangsa Ai. Nah bangsa Ai ini besarnya itu seperti kota Bogor. Yang pernah ke Bogor angkat tangannya. Tahu kota Bogor? Tahu. Dekat Swiss. Nah besarnya cuma segitu aja saudara. Tapi permasalahannya bangsa Israel, tentara Israel, Yosua dan kawan-kawannya itu kalah dengan bangsa Ai yang kecil itu saudara. Apa permasalahannya saudara? Kekalahan Yosua dari bangsa Ai adalah kekalahan yang sangat tragis dan memalukan. Kenapa memalukan? Karena kekalahan tersebut setelah Yosua dan kawan-kawan itu mengalami kemenangan besar, meruntuhkan tembok Yeriko saudara. Ini meruntuhkan tembok Yeriko itu adalah peperangan yang sangat spektakuler. Kenapa bisa begitu saudara? Karena tembok itu tuh nggak segampang yang kita hancurkan saudara. Lihat, 7 hari lamanya mereka berkeliling-keliling memuji menyembah Tuhan saudara, pada akhirnya dihancurkan. Tetapi
biar mereka kalah dengan bangsa Ai yang kecil itu, saudara. Dan ini seringkali juga kita gini, saudara. Oh, kita ini udah mengalami kemenangan, kita sudah diberkati Tuhan. Oh, pokoknya kita mah keren lah, saudara. Tetapi permasalahannya timbul kesombongan. Ini kita belajar dari Yosua nih. Nah, setelah itu Yosua dan kawan-kawan menyerang kembali dan mereka menang atas kota Ai, saudara. Kenapa mereka kalah? Nah, yang pertama ada kesombongan. Itu yang saya bilang tadi, seringkali ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita mengalami mujizat demi mujizat, ketika kita mengalami suatu pemulihan, kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah, saudara. Kita diberkati hebat-hebatnya sama Tuhan, saudara. Pelayanan kita diberkati Tuhan, pekerjaan kita diberkati Tuhan, rumah tangga kita diberkati Tuhan, timbul kesombongan. Bangsa Israel, Yosua dan kawan-kawannya itu mengalami kekalahan dari bangsa Ai yang kecil itu, saudara. Kalau ceritanya bilang begini, mereka, Yosua itu menyuruh beberapa pengintai, lalu itu dulu ke bangsa Ai. Lalu datanglah bangsa yang kecil, gak ada apa-apanya, gak usah seluruh tentara kita dikerahkan, gak usah. Kita yang lain istirahat aja, tidur. Yang lain udah lagi berperang. Waktu itu yang dikirim 3.000 orang, saudara. 3.000 orang banyak sih? Banyak, saudara. Tapi kalah sama bangsa Ai. Gak usah semuanya prajurit kita turunkan, gak usah semuanya tentara kita turunkan. Udah 3.000 aja, saudara. Yang lain istirahat dulu, tidur. Akhirnya kalah, saudara. Kenapa? Ada kesombongan. Nah, gak perlu itu lagi, biasa aja, kita pasti menang. Kesombongan, saudara. Seringkali kita ada kesombongan. Betul, saudara, katakan kanan kiri, saya gak sombong, cuma aku. Kadang-kadang kita angku-angku dikit, saudara, diberkati, sombong. Pelayanannya mulai melebar ke kanan ke kiri, sombong. Pekerjaannya semua diberkati, keluarganya diberkati, somset, saudara. Haleluya. Di sini enggak, di sini orang baik semua. Amin. Katakan kanan kiri, saya orang baik. Rendah hati ditinggikan, tinggi hati direndahkan. Ini adalah sebuah pilihan dalam hidup kita. Mau tinggi hati direndahkan, mau rendah hati ditinggikan, saudara. Yosua dan kawan-kawannya pada masa itu sudah mulai sombong. Kenapa? Kita selalu menang. Nah, lawan bangsa ini bangsa kecil, udah tenang aja. Gak usah gak usah diintai, udah biasa aja lah, saudara. Akhirnya karena kesombongannya itu dikalahkan. Yang kedua, saudara, ada sebuah pencurian besar-besaran pada waktu itu yang dilakukan oleh Achan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Achan melanggar perjanjian Allah dengan mencuri barang-barang yang dikhususkan untuk ditumpas, tetapi diambil oleh Achan itu, saudara. Saya mau bilang begini, saudara, kalau itu milik Tuhan, jangan dicuri. Kenapa? Saudara akan ditenggelamkan seperti Achan ini, saudara. Kita akan mengalami kekalahan demi kekalahan kalau segala sesuatu yang miliknya Tuhan kembalikan kepada Tuhan. Amin. Hati-hati, saudara, hati-hati. Seringkali udah Tuhan gak tahu ini. Tuhan kan gak kaya, Tuhan kan gak miskin, Tuhan kan maha kaya. Emang dia butuh uang kita? Gak juga gitu, saudara. Saya mau bilang begini, saudara. Achan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah, ini adalah sumber kekalahan, salah satu sumber kekalahan dari tentara, dari Yosua bin Nun dan kawan-kawannya, saudara. Ini masalah besar, saudara. Jemaat Tuhan, segala sesuatu yang miliknya Tuhan jangan diambil. Milik Tuhan kembalikan kepada Tuhan. Milik Tuhan kembalikan kepada Tuhan. Amin, saudara. Katakan kanan kirinya, milik Tuhan kembalikan kepada Tuhan. Apa itu milik Tuhan, saudara?
Saudara, milik Tuhan contoh kayak persepuluhan. Walaupun banyak di media-media sosial, kita nggak usah perpuluhan lagi, kita nggak usah perpuluhan lagi. Kita sudah berbicara sama si A, sama si B, sama si C. Kita nggak perlu perpuluhan lagi. Saya mau bilang, itu milik Tuhan. Kalau seandainya kita nggak usah perpuluhan lagi, itu perjanjian lama, tidak berlaku lagi di masa saat ini. Saya mau bilang, firman Tuhan berlaku surut. Firman Tuhan tidak kekal abadi. Padahal yang kita pahami adalah perjanjian lama, perjanjian baru itu adalah firman Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Banyak orang mengatakan bahwa perpuluhan itu nggak usah lagi, nggak penting lagi, karena itu masa lalu. Kalau itu dikatakan masa lalu, sekali lagi saya katakan bahwa firman Allah akhirnya berlaku surut. Masa sekarang udah nggak berlaku lagi. Masa sekarang yang berlaku adalah kelimpahan. Wah, itu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu tetap berlaku. Mau yang enak-enaknya aja sudah. Contoh gini, persepuluhan. Saudara dapat 1 juta. Untuk Tuhan berapa? 100.000 perpuluhannya ya. Sisanya 900. Mana lebih banyak? Kenapa? Tuhan tahu. Tuhan butuh uang kita? Enggak. Tuhan gak butuh uang kita. Tapi yang Tuhan lihat adalah hatimu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sekarang kita balik. Di mana hati kita berada, di situ harta kita berada, saudara. Hati kita kepada siapa? Sumber berkatnya, yaitu Yesus Kristus. Disitulah harta kita berada, saudara. Amin. Akan itu mencuri sesuatu yang miliknya Tuhan. Sesuatu yang miliknya Tuhan jangan diambil. Kalau kita ambil, kita curi, itu adalah kekalahan bagi kita, saudara. Kekalahan Yosua ini merupakan sebuah pelajaran bagi kita bahwa yang milik Tuhan jangan ambil. Katakan kanan kirinya, jangan mencuri. Hai mencuri. Amin. Kembalikan apa yang milik Tuhan. Kenapa? Kalau tidak dikembalikan, yang pertama kita mencuri, yang kedua kekalahan di pihak kita. Iblis yang senang, bagus, gak usah dibalikin. Karena kamu banyak keperluan kan, gak usah dibalikin. Udah itu aja. Ahan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda ditenggelamkan, ditelan bumi, saudara. Ini tragis sekali. Sebuah kekalahan dari pihak Yosua. Kenapa? Karena ada kesombongan. Yang kedua, karena ada pencurian. Hati-hati. Kalau kita sudah mulai sombong, kalau kita sudah mulai mencuri milik Tuhan, kekalahan ada di pihak kita. Walaupun kita berdoa, Tuhan, tapi kalau dari sisi yang lain kita mencuri, hati-hati. Ini di minggu terakhir, saudara, di bulan Desember ini, kita akan memasuki tahun 2025. Harus lebih baik lagi dari tahun yang 2024 itu, saudara. 2025 selesai, jangan mencuri lagi. 2025 selesai, jangan ada kesombongan lagi, jangan ada keangkuhan lagi. Yang penting rendah hati. Katakan amin. 2025 kita memasuki sesuatu yang baru. Amin, saudara. Dengan takut akan Tuhan. Kenapa Yosua kalah dari bangsa Ai, bangsa yang kecil? Kita belajar hari ini rahasia kemenangan Yosua bin Nun. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Hambaku Musa telah
Musa selesai pada waktu itu, saudara. Selesai. Sekarang yang maju adalah Yosua bin Nun. Makanya dikatakan apa? Bersiaplah nanti. Amin. Bersiaplah minggu depan. Bersiaplah bulan depan. Bersiaplah tahun depan. Bersiaplah nanti-nanti aja. Begitu ya? Kapan? Bersiaplah sekarang. Karena kita akan memasuki era baru, musim yang baru, tahun yang baru, saudara. Sesuatu yang baru. Bersiapkan mulai dari sekarang. Masa lalu kita sudah selesai. Hambaku Musa telah mati, sudah selesai masanya. Sekarang masanya Yosua bin Nun untuk maju berperang. Itu sebabnya Tuhan katakan bersiaplah sekarang. Saudara, hari ini kalau kita nggak tinggalkan masa lalu kita, saudara, yang lalu biarlah berlalu. Sesuai dengan lagunya Indo. Saudara tahu lagunya Indo? Kenal Indo? Luar biasa. Iya, masalah. Ya tidak akan pernah kembali lagi, saudara. Amin. Ya sudah, masa-masa 2004 selesai. Sekarang kita masuk nih. Bersiaplah sekarang. Kemana? Menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, menuju visi yang Tuhan berikan kepada kita, menuju sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan berikan kepada kita, saudara. Amin. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Rahasia kemenangan dari Yosua bin Nun. Yang pertama, let go of the past. Artinya apa? Tinggalkan masa lalu. Kenapa? Karena kita ada di sini. Live in the moment. Kita ada sekarang nih. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya 2025. Yang lama 2024 itu kan sudah selesai nih. Betul ya? Pelayanan kita di 2024 sudah selesai minggu ini. Amin, saudara. Amin. Sudah selesai. Sudah selesai. Dan kita nggak tahu akan apa yang terjadi 2025. Ada yang tahu tahun 2025 apa yang terjadi, saudara? Nggak ada yang tahu. Bagaimana cara kita tahu? Yang sekarang yang kita hidupi. Saat ini kita berdiri di tempat ini, saudara. Itu sebabnya dikatakan bersiaplah sekarang. Hari ini kita hidup hari ini, saudara. Live in the moment yang sekarang ini, saudara. Amin. Tinggalkan masa lalu. Hambaku Musa telah mati, dia selesai. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada Yosua, bersiaplah sekarang. Bukan besok-besok, bukan nanti-nanti. Menuju sebuah kelimpahan. Tahun kemenangan sudah selesai, saudara. Amin. Saatnya kita masuk tahun kelimpahan. Tahun yang benar-benar berkelimpahan dengan iman kita. Kelimpahan dengan sesuatu yang luar biasa, saudara. Kelimpahan dengan berkat-berkat ilahi, saudara. Imani itu, saudara. Amin. Bahwa tahun 2025 adalah tahun kelimpahan. Katakan kanan kirinya, tahun 2025 adalah tahun kelimpahan. Tahun kelimpahan. Amin. Itu harus diimani. Saudara tahu iman? Apa ya itu yang disebut dengan iman? Sesuatu yang belum kita kelihatan. Oh, sesuatu yang belum kelihatan, tapi kita imani. Oke. Iman adalah perpaduan antara the power of God, kekuatan Tuhan, dengan the weakness kita, kelemahan kita, saudara. Ini berpadu kekuatan dan kelemahan manusia. Kalau perpaduan ini terjadi, saudara, antara kekuatan dan kelemahan kita, boom, ini yang namanya iman, saudara.
namanya sesuatu yang akan terjadi di tahun-tahun berikutnya, saudara. Ini yang namanya iman. Ini yang namanya kelimpahan. Artinya apa? Udah selain aja semua kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita lemah tanpa Dia, saudara. Itu sebabnya kita yang lemah ini harus berpadu dengan kekuatan Tuhan, supaya Dia mengkontrol kita untuk lebih naik lagi, lebih naik lagi, lebih dahsyat lagi, saudara. Untuk kita nggak jatuh. Katakan amin. Tinggalkan masa lalu. Yosua selalu menang, saudara, karena dia udah gak ingat-ingat lagi masa lalu. Dia gak ngomong ini keren ya, waktu zamannya Musa, ya dahsyat ya, udah gak dipakai kayak gitu, saudara. Udah gak dipakai. Yang ada sekarang, gue yang hidup hari ini. Amin. Gak usah pikirin nanti di depannya gimana ya, nanti begini. Saudara, asumsi membuat kita nggak bisa maju, saudara. Belum maju, nanti begini loh, nanti begini. Ini bahaya. Udah, bersiaplah sekarang. Maju. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Roh yang ada dalam diri kita lebih dahsyat, lebih hebat, lebih kuat yang ada daripada roh yang ada di luar sana, saudara. Kenapa kita harus takut? Kalau kita tahu Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita, kemanapun kita melangkah, saudara harus paham bahwa aku disertai dengan Bapakku yang di surga. Kemanapun kita ada, saudara, aku disertai dengan Bapakku. Kenapa kita harus takut, saudara? Amin. Hari ini tinggalkan masa lalu kita. 2024 selesai. Amin, saudara. Kalau kita masih hidup di tahun-tahun yang lalu, saudara, kita gak bakalan maju. Alkitab mengatakan, jangan ingat-ingat masa purbakala, jangan ingat-ingat masa lalu. Lalu Tuhan katakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Emang udah belum tahu? Tuhan akan membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita, saudara. Segala sesuatu yang belum kita ketahui, tapi Tuhan akan rancangan atas kita, saudara. Apa yang dia mau bikin? Mujizat. Tuhan akan bikin yang namanya padang belantara itu ada airnya. Amin, saudara. Hari ini ada kelimpahan untuk kita yang begitu dahsyat. Yang penting jangan hidup pada masa lalu. Pikirannya pikiran masa lalu, gayanya gaya masa lalu terus. Aku dulu, selalu begitu, saudara. Dulu kok keren tau, sekarang udah tua. Dulu gue hebat, iya, sekarang udah banyak orang hebat. Betul, saudara? Anak-anak muda sekarang udah keren-keren, saudara. Dulu gue preman di Priok. Dulu, sekarang udah banyak preman yang lain. Preman-preman muda, saudara. Dulu gue hebat, gue dulu penguasa. Dulu, sekarang lu udah gak punya nama di sini. Masih mau hidup dengan model-model kayak gitu? Yang ada, saudara, kentot. Kekalahan ada di pihak kita, saudara. Kenapa? Sombong dengan masa lalunya. Katakan kanan kiri, jangan sombong. Tetap rendah hati, saudara. Karena segala sesuatunya ada masanya. Katakan amin. Yang kedua, Yosua 10, saudara. Rahasia kemenangan Yosua bin Nun. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Yosua berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau pulang di atas lembah Ayalon. Maka apa? Berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Keren gak, saudara? Seorang manusia satu-satunya, saudara, yang namanya Yosua bin Nun itu bisa berhenti matahari sama bulan beredar. Matahari berhenti. Makanya
berhenti matahari, banyak yang ngangkut, banyak yang tutup. Bukan matahari yang itu, saudara. Bulan, lu juga berhenti. Ini keren, saudara. Dan yang luar biasa, matahari ikut, bulan juga ikut. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal ini tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ada satu hari itu lama sekali terbenamnya, saudara. Itu gara-gara Yosua. Yosua itu nyuruh berhenti, matahari berhenti, stop. Padahal udah jam 5 sore, tapi matahari tetap bersinar di tengah hari seperti jam 12 siang, saudara. Bulan pun tidak nimbul-nimbul. Bulan, lu juga berhenti di situ, gak usah nimbul-nimbul. Ya udah, oke. Kata si bulan, oke, bos. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena ada identity authority, saudara. Artinya gini, dia memiliki sebuah identitas, dan di dalam identitas itu, di dalam dirinya ada otoritas. Dia tahu itu, saudara. Amin. Saudara, saya mau bilang, saudara juga punya itu. Saudara punya identity authority, saudara. Saudara punya identitas dan memiliki sebuah otoritas. Saudara harus ngerti bahwa saudara ini anak Tuhan, bukan anak setan. Amin. Anak Tuhan itu punya otoritas. Tuhan udah kasih kok. Tuhan udah kasih. Makanya ketika anak Tuhan itu berkata-kata, barang siapa menggemakannya, dia akan makan buahnya. Barang siapa menggemakannya, barang siapa terus memperkatakannya, maka itu yang akan terjadi, saudara. Kenapa? Ada kuasa dalam perkataan kita, saudara. Kita bisa berhentikan penyakit, berhenti. Gua anak Tuhan, lu lihat. Artinya apa? Tuhan memberikan otoritas kita untuk mengendalikan kondisi, untuk mengendalikan sesuatu, saudara. Kita yang punya otoritas itu. Makanya hidup kita harus tampil beda, nggak boleh sama dengan dunia. Amin, saudara. Kita harus tampil beda. Kalau kita sama dengan dunia, berarti kita nggak punya nilai, saudara. Kita bisa perintahkan, doa, masuk. Bisa, masalahnya apa? Benar nggak sih? Benar sih. Gila. Makanya kadang-kadang otoritas itu seperti kayak orang gila. Itu betul, saudara. Makanya ikut Yesus itu kayak orang-orang gila. Kenapa begitu? 5 roti 2 ikan kira-kira cukup untuk 1.000 orang. Nggak usah 5.000 dulu, 1.000. 5 roti 2 ikan cukup secara logika. Jangankan 1.000, Pak, 30 aja gak cukup. Rebutan ya. Ini 5.000 orang laki-laki, belum perempuannya. Betul ya? Kan punya anak. Berarti kalau laki-lakinya 5.000, lalu ditambah istrinya, jadi berapa? 10. Kadang-kadang anaknya 5. Satu keluarga ada anaknya 5, anaknya 5. Nah loh, itu berapa? Banyak, sudah. Betul, sudah. Tapi sisanya 12 bakul. Untuk siapa 12 bakul itu? Untuk murid-murid Yesus, sudah. Amin. Kadang-kadang kita malah nggak percaya dengan mukjizat Tuhan. Itu masalah di dalam diri kita, sudah. Sebagai orang percaya, yang katanya sebagai orang percaya, justru kita nggak ngerti identitas kita, bahwa kita punya otoritas. Amin, saudara. Kita punya sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Kita tinggal berkatakan, di dalam nama Yesus terjadilah mujizat, terjadilah kesembuhan, terjadilah pemulihan, terjadilah kelimpahan, terjadilah kemenangan, terjadilah kesembuhan, terjadilah. Kita punya otoritas. Dan
besok-besok berhenti matahari gitu. Matahari, cepat terbenam. Gue udah capek, gue mau pulang kerja. Nggak jadi. Ini keren saudara. Amin saudara. Mungkin kita nggak usah pakai berhenti matahari saudara. Untuk kita aja nih, untuk kalangan kita di keluarga. Hari ini aku berkatakan, keuangan masuk ke dalam lumbung-lumbungku. Berkat bangsa-bangsa masuk ke dalam lumbung-lumbungku. Amin saudara. Untuk di lingkungan kita di keluarga, hari ini aku berkatakan sembuh. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Ini otoritas. Amin saudara. Saya sama Ibu Mary begitu. Saya selalu berkatakan hari ini terjadi terobosan. Hari ini terjadi kemenangan. Setiap hari. Walaupun hari itu kayaknya gak terjadi, gak ada masalah. Yang penting bagi kita memperkatakan. Amin. Apalagi yang kita perkatakan itu firman Tuhan saudara. Orang kita perkatakan goblok-goblok kayak jadi goblok. Benar, banyak orang yang bisa terintimidasi saudara. Lu tuh gak bakalan maju. Lu tuh bego. Lu tuh tolol. Lalu orang itu terintimidasi dengan perkataan kita saudara. Ada yang gitu? Ada. Ih, orang kata bapak gue gak bakalan maju. Orang kata bapak gue bego. Orang kata bapak gue nih, gue tolol. Makanya gue percuma orang kata dia gue bego. Intimidasi saudara. Tapi hari ini kita harus keluar dari intimidasi. Makanya kadang-kadang saudara, ikut Tuhan itu di luar dari nalar kita. Itu saudara. Kalau kita nggak cuma ngikutin logika kita saudara, nggak jadi. Mana mungkin lah itu terjadi. Yang mematakan bukan iblis saudara. Kita sendiri yang mematakan mujizat itu terjadi. 2025 saudara mulai belajar bahwa identitas kita adalah anak Tuhan. Nah sebagai anak Tuhan, aku punya otoritas untuk mengendalikan segala sesuatu. Amin. Banyak orang bilang, memang kita bisa mengendalikan. Loh bisa, kita punya Tuhan. Masalahnya kita nggak percaya. Itu masalahnya saudara. Amin. Masalahnya kita nggak yakin bahwa yang apa yang kita perkatakan itu yang terjadi. Masalahnya kita nggak yakin, nggak 100% yakin, saudara. Hari ini kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa apa yang aku perkatakan itu yang akan terjadi. Karena aku tahu kita punya identitas diri kita. Dan identitas diri kita adalah anak Tuhan. Dan anak Tuhan diberikan otoritas dari Tuhan itu sendiri. Amin. Kita harus tahu itu saudara. Katakan amin. Ini dia. Matahari berhentilah di atas Gibeon. Amin saudara. Ini agak gila memang. Matahari diberhentikan. Tapi itu ya diperkatakan oleh Yosua atas perintah Tuhan. Bukan perintah siapa-siapa. Kalau kita 2025 kita praktekin, hari ini aku diberkati, hari ini terjadi pemulihan dalam hidupku, hari ini Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik untukku di dalam nama Yesus. Tiap hari kita berkatakan, tiap hari kita berkatakan saudara. Kenapa? Doa, pengharapan itu seperti mangkok, seperti wadah ini. Tiap hari kita berkatakan, tiap hari kita berkatakan, sampai pada akhirnya luber. Yang lubernya itu jawaban doa. Amin. Berarti ini kan masih ada nih perkataan lagi sampai luber, lubernya. Makanya banyak orang Kristen yang baru berdoa, baru menyembah Tuhan, mujizat terjadi. Kenapa? Wadahnya sudah penuh. Kalau wadahnya sudah penuh, dia isi terus, luber. Makanya jangan heran, ada orang Kristen diberkati, ada orang Kristen miskin terus hidupnya, susah terus hidupnya. Kenapa? Bedanya di situ sudah. Maka Alkitab mengatakan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Jangan pernah berhenti berdoa.
Jangan malas berdoa. Kenapa? Kita sedang mengisi cawan sampai penuh. Terus kalau belum ada jawaban, berarti kurang doa. Terus isi terus cawan ini dengan doa-doa kita sampai dia luber. Yes, itu jawaban doa. Katakan amin. Wajar Yosua bin Nun, matahari berhenti sendiri kok pada ini. Kenapa? Cawannya memang udah penuh, sehingga pada waktu dia berkatakan boom, berkatakan nanti boom, matahari berhenti, bulan berhenti, boom, ini udah luber, udah jadi langsung saudara. Lah kalau ada orang Kristen nggak pernah berdoa, malas berdoa, bagaimana cawan ini bisa penuh? Makanya jangan heran sampai putus asa dia. Saya udah lama kok berdoa, tapi kok nggak terjadi mujizat ya. Bapak pendeta sih enak aja ngomongnya, ada mujizat, tapi kok saya enggak ya? Kenapa bisa begitu? Cawanmu belum penuh. Ini harus diisi terus sampai ini penuh, luber. Itu jawaban doamu. Cawan ini masih penuh nggak? Kan belum ditumpahin. Ini terus dipenuhin. Itu jadi kok sudah. Kenapa? Saya terinspirasi dari seorang hamba Tuhan. Dia seorang pengusaha luar biasa. Sampai sekarang orangnya masih hidup dan dia seorang gembala. Rahasianya kenapa dia sukses sudah? Waktu dia cari pekerjaan ke sana kemari, setiap hari dia doa pagi. Dia isi cawan tiap hari doa pagi. Sampai padanya dia sukses sampai sekarang sudah. Dan dia seorang gembala. Kenapa? Apa rahasianya? Ya itu rahasianya. Doa tiap hari, pujian penyembahan tiap hari. Cawan ini harus penuh. Kalau sudah penuh, luber, kesembuhan, mujizat, kelimpahan, itu yang terjadi, saudara. Apa yang kita minta, itu yang keluar, itu yang luber. Amin. 2025 kita harus lebih dahsyat doanya, saudara. Amin, saudara. Jangan pernah berhenti berdoa. Kenapa? Karena ada sebuah perbedaan. Kok dia kan kayaknya diberkati Tuhan terus loh dia. Kok kita enggak ya? Kita kok begini-gini aja ya? Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya begini-gini terus kita ya? Ada masalah apa? Cek and recheck. Jadi kita, apakah kita terus berdoa atau tidak berdoa lagi? Kenapa Yosua bisa membuktikan itu? Karena dia tahu ada otoritas. Dia ngerti identitas dirinya. Dan di dalam identitas dirinya ada otoritas yang luar biasa, saudara. Matahari berhenti, bulan lu juga berhenti. Dan matahari dan bulan pun berhenti, saudara. Amin, saudara. Itu yang kedua. Rahasia kemenangan dari Yosua dan bin Nun, karena dia tahu dalam diriku ada otoritas. Gua tahu identitas gua di siapa. Gua anak Tuhan, seperti batu karang yang teguh, yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun juga. Bahaya boleh datang, fitnahan boleh datang, pergumulan boleh datang, sakit penyakit boleh datang, tapi aku tahu aku pemenangnya. Amin, saudara. Kenapa? Aku punya otoritas itu. Aku bisa mengusir sakit penyakit. Aku bisa mengusir kelemahan. Aku bisa mengusir setan-setan, saudara. Kenapa? Itu yang Tuhan berikan atas kita. Amin, saudara. Jadi ketika Tuhan mengutus 12 muridnya 22, Tuhan bukan hanya sekedar mengutus, dia kasih otoritasnya. Engkau bisa mengusir setan-setan, mengusir kelemahan, mengusir sakit penyakit. Ini otoritas. Saya mau katakan, pergunakan itu, saudara. Jangan didiamkan. Ini fasilitas anak Tuhan. Amin. Harus tahu, saudara, bahwa kita diberikan fasilitas yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, rahasia kemenangan Yosua bin Nun. Yosua 24 ayat
15 bilang begini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, apa katanya? Pilihlah. Ada keputusan. Lu harus pilih. Mau kemana lu harus beribadah? Mau ke setan? Silakan. Mau ke genderuwo? Silakan. Saudara, lu mau pilih mana? Silakan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau akan menyembah. Tetapi apa katanya? Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga apa? Ada prophetic decision, saudara. Keputusan yang sangat profetik dari Tuhan, saudara. Hari ini aku berkatakan, aku akan tetap ikut Yesus. Apapun yang terjadi, tetap ikut Yesus. Selama-lamanya ikut Yesus. Apapun yang terjadi, pergumulan ada, sakit penyakit ada, permasalahan ada, tapi aku tetap ikut Yesus. Ini decision prophetic. Terserah lu mau ikut yang mana, tetapi aku memilih Yesusku. Amin, saudara. Makanya tadi pagi saya tuliskan, dunia boleh resesi, tetapi anak Tuhan resepsi. Amin. Dunia boleh kritis, tapi anak Tuhan tetap Kristus. Apapun yang terjadi, aku ikut Yesus. Gak bisa dihalangi kayak gini, saudara. Keluarga besar saya mengawal, gak boleh, kafir, murtad. Gue pikirin, ikut Yesus. Kalau saya terpengaruh dengan mereka, saudara, kita gak ketemu kok. Kita ketemunya di Monas, Allah. Betul, saudara. Tapi hari itu saya memilih, walaupun dibilang orang gila, orang stres, tapi saya bilang, emang gua pikirin, aku tetap ikut Yesus. Ini decision prophetic. Saudara harus melakukan itu, saudara. Amin. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku tetap menyembah Yesus. Walaupun dia kafir, murtad, kafir, murtad. Hey, ngomong sama dunia, emang gue pikirin, lu tuh gila. Yes. Kenapa? Aku tergila-gila sama Yesus. Saudara pikir Yesus enggak tergila-gila sama kita? Dia tergila-gila sama kita, saudara. Yohanes 6 ayat 3. Yohanes 3 ayat 16, betul ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, betul? Dia yang Tuhan rela jadi manusia. Betul, saudara? Supaya apa? Supaya yang manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Yang gak ikut Yesus binasa. Amin, saudara. Yosua bin Nun, dia mengambil keputusan yang penting dalam hidupnya. Tetapi aku dan seluruh keluargaku, aku tetap memilih Yesusku. Aku tetap menyembah kepada Tuhanku. Walaupun lu mau nyembah siapapun, gue gak peduli. Silakan. Lu mau ngucapin selamat Natal, enggak, emang gue pikirin, aku tetap sama Yesus. Amin, saudara. Hari ini ambil keputusan prophetic decision, saudara. Walaupun kenyataannya, Pak, saya ngalamin sakit penyakit, Pak. Saya mengalami, banyak sekali pergumulan. Saya mengalami banyak sekali permasalahan. Pak, aku nih pengen ini. Kok nggak ada yang tergenapi? Walaupun apapun yang terjadi, tetap ikut Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi. Amin. Ambil keputusan yang penting dalam hidup kita, saudara. Deklarasi bahwa aku pengikut Yesus yang sejati. Meskipun ada hantaman kanan, kiri, depan, belakang, saudara. Ada difitnah, ada di apa lagi? Dan difitnah, dijelek-jelekin, digosipi, terus apa lagi? Diklaim, mau menghakimi. Emang mau pikir
Buat tetap ada jalurku. Yesus, gak ada yang lain. Sekali Yesus tetap Yesus dan tidak akan berubah itu sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Hari ini ambil keputusan itu, saudara. Amin. 3 hal yang kita pelajari hari ini. Kenapa Yosua bin Nun itu menang, saudara? Yang pertama apa? Tinggalkan masa lalu. Amin. Kita hidup di masa sekarang, bukan masa besok, bukan masa-masa nanti atau masa lalu. Sekarang, bersiaplah sekarang. Live in the moment. Ini waktunya. Kita hidup di masa sekarang ini, saudara. Amin. Yang kedua apa? Identitas diri kita dan kita punya otoritas. Amin. Yang ketiga, ada prophetic decision, saudara. Ada keputusan. Keputusan yang nantinya dari Tuhan, saudara. Kalau saya ngikutin mereka, saudara, kita nggak akan. Karena saya bilang itu bukan keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan adalah Iksan adalah hamba Kristus. Sama seperti Bunda Maria mengatakan apa, saudara? Aku ini adalah hamba Allah. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Makanya benih itu ditaruh di tempat yang kudus. Dan dia mengandung melahirkan seorang anak yang namanya Yeshua HaMashiach. Amin. Kenapa? Dia mengambil keputusan itu. Yes, ya. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini lakukan 3 hal. Kalau kita mau menang di masa-masa yang akan datang, lupakan masa lalu. Amin, saudara. Ngerti identitas diri kita, bahwa kita punya otoritas yang luar biasa. Ngerti bahwa kita harus mengambil keputusan. Prophetic decision, saudara. Itu yang harus kita alami di masa-masa sekarang ini, saudara. Amin. Jadi biar 3 hal ini memberikan kekuatan bagi kita semua, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk hari ini di mana kami terus belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, bahwa Engkau terus mengajar kami, Tuhan, untuk kami menang di dalam segala perkara, untuk kami menang di dalam tahun-tahun yang akan datang di tahun 2025 nanti, Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pengajaran-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini, Tuhan. Ampuni segala dosa kami, Tuhan. Kalau kami masih memikirkan masa lalu kami masih hidup dalam masa lalu kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kalau kami tidak ada kepercayaan yang sebetulnya kepada-Mu, Tuhan. Tidak ada kepercayaan yang sungguh-sungguh. Tidak ada iman yang sungguh-sungguh kepada-Mu, Tuhan. Sehingga ketika mujizat itu terjadi, kita mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Bapak, terima kasih, Tuhan. Ampuni kami, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Engkau sudah mengajarkan kepada kami untuk kami mengambil keputusan yang tepat, untuk kami memilih yang tepat. Ada decision ya Tuhan, ada prophetic decision ya Tuhan, ada keputusan yang datangnya dari Engkau sendiri ya Bapak. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan kami katakan, kami siap memasuki tahun 2025 nanti ya Bapak. Terima kasih, Tuhan. 2025 tahun kelimpahan bagi kami, tahun kelimpahan bagi kami, tahun kemenangan, tahun kelimpahan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Silakan. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita tunduk kepala kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan di sepanjang minggu dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan, menginsafkan, dan mendidik setiap kami untuk kami hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami percaya kami menabur dengan sukacita dan kami menabur di tanah yang subur. Dan kami menabur
yang siap memberi dengan penuh sukacita sama-sama katakan amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Sambil menjalankan kantong persembahan, saya akan membacakan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Warta Sepekan Gereja GKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara, Minggu 29 Desember 2024. Kami Gereja GKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara, seluruh gembala, seluruh pelayan Tuhan, dan seluruh sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Iksan Ferdinand Palopo MPH yang telah menyampaikan kabar sukacita kepada setiap kami. Tuhan memberkati Bapak dalam pekerjaan keluarga dan pelayanannya. Bagi jemaat Tuhan yang rindu dilayani dalam pelayanan penyerahan anak, baptisan, selam, konseling, bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah kantor dan lain-lain, dan pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan dan pelayanan kedukaan, dapat menghubungi Ibu Esther atau pelayan Tuhan yang ada. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Berhubung hari ini kami juga mengucapkan selamat ulang tahun tepat tanggal 29 Desember kepada Bapak Batara. Tuhan memberkati. Ulang tahun yang keberapa Pak? 30 forever ya, 21. Selamat ulang tahun Pak, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Jangan lupa makan-makannya, ditunggu selesai ibadah. Puji nama Tuhan. Kegiatan rutin Gereja GKI BTP selama bulan Desember ini diliburkan sampai dengan Januari 2025 minggu kedua. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan, buah sulung diakonia, pelayanan misi pembangunan gereja dan lain-lain dapat mentransfer ke rekening gereja. Bagi jemaat yang rindu berbelanja kebutuhan sehari-hari dapat menghubungi Koperasi 3M atau Ibu Esther. Dengan penuh sukacita jemaat Tuhan diundang kembali untuk datang beribadah raya minggu depan di tahun depan. Kemudian Bapak Ibu ada informasi tambahan. Hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 7 malam sampai dengan selesai di ruang serbaguna lantai 1 Gereja GKI BTP akan ada kegiatan bakar-bakar, bukan bakar gereja, barbecue, bakar daging atau sabu-sabu, makan bersama gembala, jemaat serta pelayan Tuhan yang ada. Kegiatannya kita akan ada games, Bapak Ibu, tukar kado, dan terakhir nanti di pukul 12 kita akan doa bersama dan menyembah bersama untuk masuk di tahun yang baru dengan pimpinan dan tuntunan dari Tuhan. Dihimbau semuanya untuk dapat hadir ya Bapak Ibu. Semangat. Karena pentingnya acara ini, maka seluruh jemaat dan pelayan Tuhan yang tidak berpergian keluar kota diharapkan kehadirannya. Dihimbau untuk nggak keluar kota karena macet Bapak Ibu. Demikian info yang disampaikan. Tuhan memberkati. Kemudian Bapak Ibu satu lagi, untuk ketentuan tukar kado akan diinfokan di WA jemaat. Dan satu lagi, tahun 2025 seluruh jemaat Tuhan akan dilibatkan dalam pelayanan gereja di tempat ini. Puji nama Tuhan. Mungkin ada tambahan? Siap-siap. Mungkin ada tambahan dari Ibu Gembala? Oh enggak ada, sudah lengkap. Jangan lupa Bapak Ibu, hari Selasa tanggal 31 jam 7 malam. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Karnela. Shalom. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, serta teman-teman sekalian yang sudah memberikan waktunya untuk saya bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup keluarga kami. Pertama, saya mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Kakak Angel yang tadinya mau pulang bulan Januari ini udah selesai oper, tapi Tuhan perpanjang lagi opernya. Itu seumur-umur hidup gak ada oper diperpanjang, kata Kakak Angel. Saya hanya bilang, Tuhan Yesus, Engkau berikan orang tua angkat yang terbaik untuk anak hamba dan orang tua yang takut akan Engkau yang Tuhan Yesus. Dia bilang kemarin bulan Desember, dia dipanggilnya Angie sama orang tua angkat sama anak-anaknya. Angie, kamu gak usah pulang ke Indonesia, tapi aku perpanjang au pair kamu untuk dijadiin visa student sampai dia mendapatkan kampus terbaiknya. Dia bilang
kalau sebelum diperpanjang au pairnya dibilang, mama aku selesai au pair tapi kakak nggak mau pulang ke Indonesia, kakak mau buktiin sama orang-orang yang menghina selama ini keluarga kita bahwa kakak bisa sukses lulus S2, dia bilang, dan mendapatkan beasiswa. Amin ya mama, amin dalam nama Tuhan Yesus. Jika kamu sudah berada di Jerman, Tuhan sudah lancarkan semua. Mama yakin dan percaya semua jalannya akan yang terbaik bagi kamu sayang. Terus Angel juga punya sakit autoimun kemarin. Dia kamu autoimun, dia bilang mama autoimun kakak menuju lupus. Dia bilang kakak pasti bisa lewatin semua ini. Dia mah di sini nggak ada matahari. Dia mama yakin dan percaya kakak selalu sehat banyak umur, apapun yang kakak lakukan berhasil dan menjadi pemenang. Saya mendengar cerita itu karena Angel itu energi orangnya ketika dia bilang autoimunnya menuju lupus. Saya bilang enggak, kakak nggak bakal terjadi lupus dalam hidup kakak, tapi kakak sehat. Saya bilang begitu. Terus dia juga tadinya kan mau jadi volunteer setelah au pair, volunteer di rumah panti jompo, tapi dilarang sama orang tua angkatnya. Dia bilang, Andy, kamu bisa tinggal di sini sampai kamu mendapatkan kampus yang terbaik. Terus dia bilang juga, tidak, selama saya menampung au pair orang-orang Indonesia, tidak ada yang seperti kamu. Dia udah melekat di hati keluarganya kan. Terus Angel juga untuk bisa membiayai kuliahnya, orang tua angkatnya itu memberitahukan kepada tetangga-tetangganya bahwa ada anak au pair ini yang sedang butuh biaya untuk melanjutkan kuliah S2-nya. Tetangga-tetangganya dikasih tahu dia bisa ngajar. Dia tetangga-tetangganya, dia lulusannya kan psikolog S1, dia mau melanjutkan psikolog sport, tapi orang tua angkatnya selalu Angel di sana bisa antar jemput anak sekolah, bisa ngajar anak-anaknya yang tadinya anaknya nggak bisa mandi dan bilang mama, karena apa bersih-bersih rumah. Papa nak, yang penting Tuhan kasih jalan dimanapun kamu berada, Tuhan kasih dukungan untuk biaya kuliah kamu. Kalau hari weekend juga dia selalu jualan ayam geprek, empek-empek, apa aja yang dia bisa. Mama bangga sama kamu, anak yang dulu nggak bisa apa-apa sekarang bisa masak. Iya dong mak, sekarang mah tinggal lihat YouTube, cetek-cetek, pakai bumbu bambu, mah gampang katanya. Terus kedua juga saya mau mengucap syukur. Yang kemarin Abed saya selalu bilang anak kampung, anak kebun, tapi sekarang Tuhan sudah buktikan anak kebun, anak kampung yang dulu dihina sekarang udah bisa go internasional ke Thailand, England Pringles. Terus tadi sore juga dia bilang, mama nanti Bung Abed mau pergi 3 bulan ini keliling Indonesia, dikontrak sama Global TV untuk acara Denny Manusia Ikan yang zaman dulu kita suka baca-baca di majalah Bobo tuh. Si Abed nanti jadi hostnya acaranya, acara anak-anak di Global TV. Dia akan keliling Indonesia selama 3 bulan dan sudah dikontrak 21 episode. Kalau bukan karena ibu-ibu Bapak Gembala yang selalu support sama anak-anak saya, bukan karena Gagang Perkasa, bukan karena kepintaran anak saya, bukan apa-apa. Saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Saya bilang Abang, uang yang kamu dapat bukan uang untuk diri kamu sendiri, nah, ada haknya Tuhan. Dia selalu ngerti sampai bilang, mama aku mau beli rumah buat mama, biar kita jangan bisa-bisa lagi. Yakin dan percaya nak, kamu akan bisa membahagiakan orang tuamu, amin adek. Ketiga, terima kasih Tuhan. Mungkin kalian menganggapnya ini norak amat ibu Nila. Sekarang saya sudah punya motor pil. Kemarin hari Jumat saya pakai series mogok dari Bugis. Saya jemput Sandy ke GRJU, saya dorong-dorong, saya selalu emang jadi Pak mogok lagi. Saya selalu bilang, kenapa nggak taunya kontrolernya kebakar. Untung motornya nggak ikut kebakar
back to nature lagi deh Pak, aku mau lagi sepeda, aku bilang. Nggak taunya pas tanggal 23 tiba-tiba mama jangan kemana-mana ya sayang, iya ada apa? Tiba-tiba turun saya dikasih motor Beat yang terbaru. Tadinya saya takut karena saya pernah kecelakaan kaki saya bilang nggak bisa Pak, beneran kamu harus jadi wanita yang tangguh dan mandiri. Ketika nggak ada siapa-siapa kamu bisa jadi wanita yang mandiri. Sekarang Pak Jimmy udah 2 hari sakit biasa, besoknya kembali lagi. Kemarin saya ajak dia ke dokter, nggak mau, tapi suruh beli obat aja Pentolin di uap ya, karena kalau di rumah sakit sekali uap itu 800.000, tapi puji Tuhan saya hanya mau beli obatnya 465.000 karena saya punya alat uapnya. Saya ini juga semakin time-nya semakin maju, semakin kuat. Saya juga lancar dagangannya. Bu Mary, maaf ya saya belum bisa melunaskan. Saya malu, tapi saya yakin dan percaya ketika Ibu Mary, Bu Tiwi, Erti, Bu Esther, Mama Uli yang selalu menyiapkan barang-barang saya walaupun saya belum ada uang, tetap pagi-pagi selalu disuplai. Saya kadang suka nangis, ya Tuhan, terima kasih semuanya karena bukan karena siapa-siapa, karena Engkau menjadikan hati kalian untuk menolong saya. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Saya yakin dan percaya saya sembuh dari sakit diabetes saya, Pak Denny dari sakit radang parunya yang tertutup asap rokok, Angel yang sakit autoimunnya menjadi sehat kembali, Bang Abed go around the world, Sandy juga. Hamba yakin dan percaya ketika Tuhan Yesus sudah menempatkan anak-anak saya di rahim saya, berarti Tuhan Yesus yang akan mempertanggungjawabkan anak saya. Saya kadang suka malu. Abed, mama ini tukang kopi. Kadang suka kemarin ketemu sama Pak Billy, orang Arjo, sama orang-orang saya minum dari mama. Mama, I'm proud of you, my mom. You are the best. Kata Abed lagi. Ya, Bet. Mama kadang suka malu. Enggak, mama yang terbaik bagi aku. Terima kasih juga Pak Isan, Ibu Mary, teman-teman sekalian yang selalu support ketika saya nangis, jadi nggak nangis, dibikin ketawa. Terima kasih semuanya, tetap sehat, tetap semangat. Wah, dengar kesaksian Ibu Nela saya sangat diberkati sekali. Saya percaya sepanjang tahun ini banyak kesaksian dari kita semua yang memberkati. Itu akan kita tuangkan di tanggal 31. Dan saya percaya setiap kesaksian kita sampaikan ke Bapak Ibu itu tidak sia-sia didengar oleh semua orang. Itu tambahkan iman kita semua bahwa kalau Bu Nela bisa ditolong Tuhan sampai sedemikian rupa, kita juga ditolong Tuhan dengan caranya Tuhan untuk diri kita masing-masing. Amin. Kita akan berdoa syafaat sebelum kita menutup ibadah kita pada sore hari kepada KKR. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan pada saat hari ini kami sangat bersyukur Tuhan, di mana pada saat sore hari ini Tuhan kami bisa berdoa di tempat ini Tuhan, bisa bertemu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan saat ini kami berdoa Bapa buat Bapak Gembala kami dan Pendeta Iksan Palopo Tuhan, memberkati hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, pelayanan semakin Kau lebarkan lagi Tuhan, Kau memberkati apapun menjadi pekerjaan beliau Tuhan, pelayanannya Tuhan, Kau memberkati. Dan kami juga berdoa Bapa buat keluarganya Bapa, buat Bu Mary sebagai pendoa Tuhan. Kami aku percaya Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, Kau memberkati ketiga anaknya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, Kau buat berasa bakal beruntung Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat jemaat-Mu tempat ini Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu, apapun yang jemaat-Mu kerjakan Tuhan, Kau membuat berhasil. Dan kami juga berdoa Bapa buat jemaat-Mu yang merindukan pekerjaan baru Tuhan. Kami akan percaya di 2025 Tuhan mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik, yang berasal dari Engkau Tuhan. Kau memberkati apapun menjadi kerinduan mereka Tuhan.
Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat visi gereja kami tahun kemenangan 2025 Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, di tahun 2025 Tuhan kami akan mendapatkan visi itu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri tahun ini Tuhan. Kami akan percaya di tahun 2025 banyak berkat-berkat-Mu yang melimpah atas hidup kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat para hamba Tuhan di tempat ini. Kau memberkati kami Tuhan. Bilang kami semakin solid untuk melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Kau datangkan jemaat-Mu Tuhan dari utara, selatan Tuhan, dimanapun Tuhan. Kami akan percaya di 2025 Tuhan tempat ini akan penuh dalam nama Yesus. Dan kami akan percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, di mana anak-anak ini Tuhan, anak-anak di tangan pahlawan. Dan kami akan percaya mereka akan seperti anak panah di tangan pahlawan Tuhan. Dan tepat sasaran Tuhan 2025 Tuhan. Kami akan percaya banyak lagi jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa Bapa buat Ketua Sinode kami GKI Bethlehem Tuhan. Kami akan percaya, kami serahkan ketua kami Tuhan, ada setuju ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memberkati pelayanannya Tuhan, dimanapun hamba-Mu pelayanan, dan penyertaan Tuhan sempurna atas hidupnya Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat Korwil GKI Sejabotabek Tuhan, Ibu Magdalena Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Kami akan percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup beliau Tuhan. Kami akan percaya Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami akan percaya bangsa kami aman dalam lindungan Tuhan. Memberkati setiap aparat-aparat yang ada Tuhan, buat presiden kami, buat Prabowo dan Gibran Tuhan. Kami akan percaya beliau bisa memimpin bangsa kami dengan teguh dan aman Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat setiap jajaran-jajaran yang ada Tuhan, dari yang terbawah sampai tertinggi Tuhan. Kami akan percaya bangsa kami aman dalam lindungan Engkau Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri doa kami Tuhan. Sebelum kami mengakhiri doa kami mengucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat-Mu. Percaya bahasanya
kebesarannya dari dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah dibentangkan atas tempat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu itu terus jadi di dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu selalu hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Pulang dari tempat ini Tuhan, kami membawa berkas-berkasnya ya Bapa. Kami membawa berkat itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan, dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai kesudahan zaman, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaan-Nya. Mari saudara